Jadi 56 tahun yang lalu, orang tua kita pada berkesempatan buat nontonin Neil Armstrong, orang pertama kali yang landing di bulan. And the world waited. July 20th, 1969. Ya, sejarah terukir. Sedangkan kita di zaman sekarang ini berkesempatan buat nontonin beberapa artis orang kaya yang nggak ada kontribusi sama sekali kepada ilmu pengetahuan luar angkasa. Mereka terbang ke luar angkasa selama 3 menit. Kemudian landing lagi ke bumi dan pada akhirnya diberi cheers oleh para keluarga Kardashians. Jadi 14 April kemarin, Katy Perry ngikutin salah satu penerbangan suborbital menuju atmosfer bumi selama 3 menit yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan yang dinamakan Blue Origin. Nah, Blue Origin ini adalah sebuah perusahaan tourism untuk luar angkasa yang didirikan oleh pendiri Amazon namanya Jeff Bezos. Nah, Katy Perry di sini nggak sendirian, dia juga ditemanin oleh 5 wanita lainnya, Aisha Bow atau Bowie, Keriana Flynn, Gayle King, Amanda Nguyen, dan juga Lauren Sanchez yang merupakan istri dari si Jeff Bezos. 6 wanita ini terbang ke atmosfer bumi untuk menyebarluaskan ideologi woman empowerment, di mana mereka melintasi garis Kármán yang merupakan sebuah area atmosfer dengan ketinggian 100 km dari permukaan bumi yang dianggap secara internasional sebagai batasan luar angkasa. Nah, walaupun para media dan juga wanita-wanita ini menganggap diri mereka sebagai sebuah tim atau kru, menurut gua mereka lebih ke seperti passenger karena mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma duduk doang di dalam. Mereka itu cuman numpang. Kecuali dua wanita ini yang menurut gue memang layak buat dapetin semua perhatian ini dan layak buat diapresiasi. Dan tentunya bakal gue bahas lebih lanjut nantinya. Perusahaan Blue Origins ini punya visi pengen membuat perjalanan ke luar angkasa itu menjadi lebih terjangkau. Iya, terjangkau bagi orang-orang yang bisa beli rumah di Menteng 30 unit. Nah, setelah gue cari tahu, tiket untuk penerbangan Blue Origins ini diperkirakan sekitar 28 juta US dollar per orang berdasarkan hasil lelang yang dilakukan pada tahun 2021, 4 tahun lalu. Yang artinya, sekarang ini pasti harganya lebih mahal. Masalahnya adalah penerbangan ini hanya berlangsung selama kurang lebih 11 menitan doang. Atau to be exact, sekitar 10 menit 21 detik. Oke, Katy Perry bersama tim dia pada akhirnya naik ke luar angkasa naik roket dan dia dilabeli sebagai seorang astronot. Tapi tenang, dia ke luar angkasa itu bukan pergi ke Mars atau bahkan sekedar ke bulan, enggak. Dia itu cuma di atmosfer bumi selama 3 menit doang. Yang dimana lebih lama gua rebus Indomie tadi pagi dan lebih lama lagi gua panasin mobil. Jadi nggak heran sih kenapa orang-orang pada nyinyir. 11 menit setelah perjalanan yang katanya bersejarah sekali, Katy Perry bersama tim-tim dia itu akhirnya mendarat di bumi. Dan apa yang pertama kali Katy Perry lakuin pada saat dia mendarat di bumi? Ya, dia langsung mencium tanah dan bilang kepada dunia bahwa dia merasa sangat-sangat terhubung dengan cinta. Sangat connected with love. Dimana menurut gue ini adalah salah satu momen selebriti yang paling dramatis. We have to take care of the mother nature. Menurut gue statement ini keluar dari mulut dia itu ironis banget. Karena perjalanan dia ke atas sana dan balik lagi ke bumi itu menghasilkan kurang lebih 50 ton emisi karbon yang berbahaya. Ya berdasarkan apa yang gue baca di sini. Dan karena emisi karbon ini naik tinggi banget di atas sana, emisi karbonnya itu bakal stay lama di sana. Kenapa? Karena di area sana itu nggak ada yang namanya hujan. Sehingga nggak ada hujan yang bisa bersihin emisi karbon ini turun ke bumi. Dan setelah semua ini, dia masih disebut sebagai astronot. Padahal, training yang dia lakuin buat persiapan semua ini cuman caranya memakai seatbelt dan caranya melepas seatbelt. Oke, jangan salah paham, gue di sini setuju sekali dengan woman empowerment, di mana semua wanita itu harus memiliki kesempatan yang sama. Gak ada yang harus dibatasi, baik itu dunia pekerjaan, pendidikan, bahkan kesempatan di luar angkasa. Tapi ada kalanya menurut gua kita harus mengatakan bahwa semua ini keterlaluan. Katy Perry itu cuma 11 menit doang tripnya dan total cuma 3 menit doang di luar angkasa. Dan dia langsung disebut sebagai astronot. Lalu bagaimana dengan para wanita yang beneran belajar dan berusaha selama bertahun-tahun untuk benar-benar layak disebut sebagai astronot? Mungkin kalau beruntung kita bisa bertanya kepada dua orang yang hebat ini, peneliti luar angkasa dan juga astronot berpengalaman, Kris Jenner dan juga Khloe Kardashian.
Jadi ini bukan tentang menentang para wanita untuk pergi ke luar angkasa, justru statement gue ini lebih ke kebalikannya. Ini tuh soal enggak menyepelekan wanita-wanita yang sesungguhnya beneran berusaha untuk menjadi seorang astronot. Mereka nggak cuma jadi headline berita doang atau sebagai sarana untuk menambahkan traffic di sebuah perusahaan doang. Mereka tuh beneran berlatih bertahun-tahun dan dipilih karena memang mereka berkompeten. Menurut gue kalau misalkan kita menganggap Katy Perry sebagai seorang astronot, kita itu sedang mendiskredit dan merendahkan perjuangan-perjuangan para wanita yang beneran berusaha di bidang ini. Jadi di awal tadi gue sempat nyinggung ada 2 orang di perkumpulan penumpang ini yang memang layak buat dibahas. Yang pertama ada Aisyah, dia itu adalah seorang insinyur aerospace dan mantan ilmuwan NASA. Dia juga dikenal sebagai the founder of STEMboard, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pemberdayaan komunitas melalui pendidikan STEM. Jadi Bowie ini juga menjadi wanita pertama asal Bahama yang berhasil ke luar angkasa. Yang kedua, ada Amanda Nguyen yang sangat-sangat gua salut di sini. Dia itu nggak cuman seorang ahli luar angkasa, dia juga seorang aktivis hak asasi manusia dan juga peneliti biologi ruang angkasa. Dia itu dikenal sebagai nominasi Nobel Perdamaian. Di luar semua pencapaian dia ini, dia adalah seorang korban pelecehan seksual yang pada akhirnya berhenti menjadi astronot untuk pursue criminal justice dan pada akhirnya gue baca-baca berhasil merubah salah satu law tentang pelecehan seksual. Dia juga pendiri sebuah organisasi namanya RISE yang memperjuangkan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual. Mungkin yang perlu diberi perhatian lebih dari dunia astrologi ini adalah 2 astronot dari NASA yang bernama Sunita Suni Williams dan Barry Batch Wilmore yang baru aja kembali ke bumi setelah mereka terjebak selama 9 bulan di luar angkasa. Ya, 9 bulan. Padahal tadinya mereka itu dijadwalkan untuk berada di luar angkasa selama 8 hari doang. Tapi karena adanya kendala teknis, mereka jadinya terjebak selama 9 bulan. Jadi kita bisa bayangin muka 2 astronot yang terjebak di luar angkasa selama 9 bulan, nontonin Katy Perry cium tanah setelah berada di luar angkasa selama kurang lebih 10 menitan. Ya, menurut gue ini absurd banget dan konyol banget. Itu aja sih dari gue. Bye.